Bayangkan, sebuah tempat di mana lembaran uang kertas gak lebih berharga dibanding segenggam jagung atau seikat ikan kering. Di pesisir selatan Pulau Lembata, tepatnya di Labala, waktu seolah berhenti berputar. Di sini, orang-orang gak datang buat belanja pakai dompet tebal, tapi bawa hasil bumi yang dipikul jauh-jauh dari gunung. Pertanyaannya, gimana mungkin di zaman serba digital begini, sistem purba yang udah ada sejak ribuan tahun lalu masih bisa bertahan hidup? Ini bukan sekedar transaksi tanpa uang, tapi soal harga diri, tradisi, dan cara bertahan hidup yang nggak bisa dibeli pakai kartu kredit. Sesuatu yang bikin kita mikir ulang, apa sebenarnya definisi nilai dari sebuah barang? Labala bukan sekedar titik di peta NTT. Secara historis, wilayah ini punya kedekatan emosional dan geografis yang unik antara masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan. Sejak dulu, orang-orang dari pedalaman Adonara atau pegunungan Lembata bakal turun ke pesisir Labala saat hari pasar tiba. Mereka bawa hasil kebun kayak pisang, ubi, dan kacang-kacangan. Di sisi lain, orang pesisir yang mayoritas nelayan sudah menunggu dengan hasil laut mereka. Pertemuan ini menciptakan simbiosis mutualisme yang sudah mengakar jauh sebelum mata uang rupiah dikenal luas di pelosok Nusantara. Hubungan ini bukan cuma soal perut, tapi soal janji tak tertulis antara gunung dan laut yang dijaga lewat jalur-jalur setepak terjal. Di pasar barter Labala, gak ada label harga. Mekanismenya murni menggunakan perasaan dan kesepakatan yang disebut tukar-menukar. Aturannya sederhana, tapi sakral. Biasanya satuan ukurnya pakai takaran tradisional. Misalnya satu ikat ikan ditukar dengan sekian buah jagung. Uniknya, gak ada timbangan digital di sini. Semua pakai feeling dan rasa saling percaya. Kalau salah satu merasa nggak adil, transaksi batal tanpa ada dendam. Ada semacam kode etik yang nggak tertulis. Jangan pernah mengambil untung terlalu banyak dari saudara sendiri. Sistem ini mengandalkan kejujuran yang luar biasa tinggi, sesuatu yang mungkin sudah mulai langka di pasar modern yang penuh tipu daya iklan. Tapi, romansa tradisi ini bukannya tanpa ancaman. Dunia luar terus mendesak masuk. Anak muda sekarang lebih kenal gadget dibanding cara menakar jagung untuk ditukar ikan. Masuknya sistem ekonomi uang perlahan mulai menggerus esensi barter. Kadang muncul gesekan saat ada pihak luar yang mencoba memaksakan nilai uang di tengah-tengah transaksi barter yang sedang berlangsung. Belum lagi masalah akses transportasi yang sulit dan cuaca ekstrim yang sering memutus jalur distribusi hasil bumi. Saat gagal panen atau musim badai tiba, pasar ini benar-benar diuji. Ketegangan memuncak ketika kebutuhan pokok dari luar yang harus dibeli pakai uang, seperti bensin atau pulsa, mulai mencekik ekonomi warga lokal yang terbiasa hidup dari sistem barter. Menghadapi gempuran zaman, masyarakat Labala gak tinggal diam. Mereka mulai menerapkan sistem hybrid. Pasar tetap berjalan dengan sistem barter untuk kebutuhan pokok antar warga, tapi mereka juga mulai membuka diri untuk transaksi uang bagi pendatang atau barang-barang pabrikan. Ada semacam gerakan kesadaran kolektif dari para tetua adat untuk tetap mempertahankan hari pasar khusus barter. Ini adalah upaya menjaga identitas. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai melirik potensi ini sebagai daya tarik wisata budaya. Dengan harapan bantuan infrastruktur bisa mempermudah akses tanpa merusak tatanan sosial yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Kalau kita lihat ke depan, pasar barter Labala bisa jadi model ketahanan pangan yang paling tangguh. Di saat krisis ekonomi global bikin nilai mata uang anjlok, orang-orang di Labala tetap bisa makan selama kebun mereka berbuah dan laut mereka masih ada ikannya. Mereka punya kemandirian yang nggak dimiliki masyarakat kota. Beberapa komunitas anak muda di sana juga mulai mendokumentasikan proses ini ke media sosial. Bukan buat pamer, tapi buat menunjukkan ke dunia kalau sistem ekonomi paling adil itu ada di sini. Masa depan Labala mungkin gak akan lagi murni barter, tapi semangat berbagi dan nilai kemanusiaan di dalamnya diprediksi bakal tetap abadi selama laut dan gunung masih saling menyapa. Jadi, apakah barter itu tertinggal? Mungkin jawabannya nggak sesederhana itu. Labala mengajarkan kita kalau uang sebenarnya cuma alat, bukan tujuan utama. Kehangatan saat bersalaman setelah sepakat menukar seikat ikan dengan sekeranjang ubi adalah bukti kalau koneksi manusia jauh lebih berharga dibanding angka-angka di saldo bank. Kita sering merasa lebih maju karena punya segalanya, padahal kita justru makin ketergantungan. Di akhir pasar Labala, saat matahari mulai turun di ufuk barat, kita diingatkan kembali pada sebuah siklus kehidupan yang jujur. Bahwa pada akhirnya, apa yang kita tanam adalah apa yang kita makan, dan apa yang kita beri adalah apa yang kita terima.